Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Saudara, pemerintah terus berupaya mencegah masuknya warga negara asing ke dalam negeri di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya dengan cara mengawasi akses pintu masuk warga negara asing di pelabuhan dan bandara. Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Pora, Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau, menggelar operasi gabungan mengantisipasi masuknya warga negara asing ilegal. Operasi ini upaya mencegah masuknya turis ilegal melalui sejumlah pintu masuk pelabuhan dan bandara. Operasi gabungan berlangsung pada Senin 21 Juni kemarin di Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. Tim gabungan menyasar 4 lokasi pengawasan yang dianggap rawan aktivitas WNA ilegal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Uban, Khairil Mirza, meminta perusahaan di kawasan yang dinilai rawan untuk tetap tertib administrasi warga negara asing, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kita melakukan pencegahan terhadap warga negara asing yang masuk tanpa melalui tempat pemeriksa imigrasi yang ada di beberapa titik di Kepri ini. Khairil menambahkan, pengawasan di lalu lintas warga negara asing secara umum tetap wajib memiliki dokumen keimigrasian yang sah. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, Dinas Sosial di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau mencatat jumlah penerima bantuan sosial semakin meningkat selama pandemi COVID-19. Terdata sebanyak 12.000 warga masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Sebanyak 12.000 warga Tanjung Pinang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Jumlah ini terus mengalami peningkatan selama masa pandemi ini. Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, memastikan penerima bantuan sosial akan terus diawasi dan dipastikan tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Amrialis menjelaskan, upayanya dalam meminimalisir kecurangan distribusi bansos dilakukan dengan memperbaharui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS setiap bulannya. Hal ini sejalan dengan instruksi Kementerian Sosial. Ya, jumlahnya sekarang ini berdasarkan SK Menteri Sosial itu adalah 12.911 KK. Nah, dan data itu kita update tiap bulan sekarang. Jadi tiap bulan. Jadi bila ada terjadi pergeseran dalam satu bulan atau perpindahan penduduk, meninggal dan lain sebagainya, warga yang miskin itu setiap bulan kita laporkan di update di pangkalan data Kementerian Sosial. Dengan terus diperbaharuinya data penerima, surat keputusan perolehan bansos selama pandemi dari kementerian akan terus mengalami perubahan. Pendataan yang terus diperbarui tiap bulannya dinilai Amrialis dapat berjalan efektif dalam melawan kecurangan dan penyalahgunaan. Pengawalan proses penginputan data juga melibatkan Babin Kamtibnas, RT, dan RW, guna meningkatkan ketepatan data penerima bansos. Tidak hanya proses input data, pengawalan pendistribusian bansos di tingkat RT dan RW hingga lurah juga dilakukan. Sehingga jika ditemui kecurangan, Amrialis memastikan penindakan tegas akan diberlakukan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Saudara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua mendata hingga 2021 tercatat 586 mahasiswa Papua berkuliah di luar negeri dan 900 lainnya berkuliah di dalam negeri. Semua menempuh pendidikan dari beasiswa program afirmasi pendidikan yang berasal dari dana otonomi khusus. Salah satu upaya pemerintah Papua untuk melahirkan sumber daya manusia warga asli Papua yang berkualitas dan berdaya saing dengan memanfaatkan sebaik-baiknya alokasi dana otonomi khusus (OTSUS) di Papua untuk pendidikan. Pemerintah Papua memberikan program beasiswa untuk jenjang S1, S2, dan S3.
Selain itu, beasiswa juga diprioritaskan bagi program vokasi untuk spesialis keahlian yang terakreditasi. Dengan begitu, putra-putri Papua dapat berkontribusi dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di bumi cenderawasih dan membuka peluang kerja untuk masyarakat sekitar. Terutama mereka yang punya prestasi, tetapi dari sisi pembiayaan rendah, sehingga ini intervensi pemerintah ada di wilayah ini. Kalaupun nanti mereka selesai terus belum mendapat pekerjaan, tentu mereka ini kan bersekolah, pasti memahami. Artinya dengan kemampuan yang ada, pasti mereka akan berusaha untuk bisa mendapat pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua, hingga 2021 tercatat 586 mahasiswa Papua berkuliah di luar negeri dan 900 lainnya berkuliah di dalam negeri. Semua menempuh pendidikan dari beasiswa program afirmasi pendidikan yang bersumber dari dana otonomi khusus. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, Hiu TV mengabarkan. Pemirsa, Partai Golkar menggugat hasil pemilihan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang sisa masa jabatan 2018-2023 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Golkar menilai terdapat kejanggalan dari proses pemilihan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang yang belum lama ini berlangsung. Partai Golkar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menggugat hasil pemilihan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang sisa masa jabatan 2018-2023 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Golkar Tanjung Pinang, Untung Budiawan, di Tanjung Pinang, Selasa 22 Juni mengatakan pihaknya telah memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu materi gugatan Golkar, terdapat kejanggalan dalam proses pemilihan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang di DPRD Tanjung Pinang belum lama ini. Ya, dalam proses itu masih kita proses. Artinya proses ini di Kemendagri atau di PT UN kan? Ya, benar-benar. Itu lagi kita proses lah di dua-dua yang tempat itu. Ini sudah masuk dari awal kemarin atau baru tiba-tiba aja nih, Bang? Baru ini. Kita pikir apa kelanjutan ininya, mungkin baru kita ini kan. Artinya melalui proses konsolidasi di internal Golkar ya, Bang ya? Ya, kami di inilah di apa namanya? Di ada melihat sesuatu yang kurang inilah gitu. Ada yang janggal begitu. Ya. Bang, kalau boleh tahu kita apa sih yang menjadi alasan Golkar menggugat ini? Salah satunya, Bang. Itu nantilah kita sedang materinya nantilah kita ini kan. Oh, materi gugatan itu tapi jelas ya. ada kejanggalan ya, Bang ya? Ada yang sesuatu yang masih inilah masih kurang lah gitu. Siap. Tapi proses itu tetap kita yang proses. Nanti kan silakanlah di pengadilan aja atau di jalur hukum aja yang ini kan. Yang menentukan ya, Bang ya? Menentukan. Sementara itu, Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang mengklaim proses pemilihan telah sesuai dengan tata tertib yang disahkan dalam paripurna. Dan kita kan nggak tahu materi yang mereka mau ajukan untuk sebagai gugatan itu apa, kita belum tahu. Tapi insya Allah selama ini yang kita jalankan itu satu sesuai dengan tatib yang sudah dibentuk sendiri oleh Dewan ya. Dan lagi di dalam pansus itu kan saya tidak sendiri, kecuali saya sendiri yang bekerja. Kenapa? Di dalam pansus itu kan ada fraksi-fraksi lain juga, yang 7 fraksi kan yang ikut dalam pansus dimaksud. DPRD menetapkan 2 calon Wakil Wali Kota Tanjung Pinang sisa masa jabatan 2018-2023 dari partai pengusung. Kala itu, Golkar mengusung Ade Angga, sedangkan Gerindra mengusung Endang Abdullah. DPRD menetapkan Endang Abdullah dari Gerindra sebagai Wakil Wali Kota terpilih hasil pemilihan voting di DPRD Tanjung Pinang pada 10 Mei kemarin. Endang meraih 15 suara dukungan, sedangkan Ade Angga 14 suara, hanya selisih 1 suara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, Hiu TV mengabarkan. Saudara, minat wisatawan lokal berwisata di tengah pandemi saat ini terbilang ramai. Salah satunya wisata pantai yang masih sering dikunjungi masyarakat ketika menghabiskan waktu di akhir pekan.
Meski di tengah pandemi, wisata pantai di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau masih menjadi lokasi kunjungan warga untuk berlibur di akhir pekan. Wisata Pantai Tanjung Siambang, Pantai Gaseng, dan Pantai Setumu di Tanjung Pinang tetap ramai dikunjungi masyarakat setiap Sabtu dan Minggu. Pedagang di sekitar pantai mengatakan, kunjungan wisata lokal tetap ramai meski tak seramai sebelum pandemi. Kalau untuk sekarang mungkin bisa dilihat emang biasa kalau hari Minggu tuh pasti full rame. Ini ya emang berdampak banget sih sejak Covid ini. Cuman kalau pas hari Minggu sendiri yang bisa kita jualan ya di hari Minggu ini gitu. Kalau hari biasa justru enggak gitu rame. Kalau omset gimana? Kalau sebelum Covid Lumayan agak turun ya. berapa persen turunnya? Separuh. Separuh, 50%. Biasanya dapatnya berapa sih omsetnya per bulan? Berapa ini ya? Saya juga makanya baru di sini belum nyampe 1 bulan soalnya. Oh. Tapi jelas kalau saya lihat memang ini sih lumayan turun drastis. Biasa kalau hari Minggu ini mobil pasti penuh. Sampai yang pondok di laut juga pasti penuh. Pedagang yang berjualan di sekitar pantai tetap mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mereka berharap pemerintah daerah khususnya Kota Tanjung Pinang dapat segera membangun koordinasi dengan para pelaku wisata untuk pemulihan ekonomi. Sebagian pengunjung memilih berwisata pantai lantaran dinilai aman dan nyaman. Mereka memastikan meskipun tengah berwisata, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Hari ini saya mau refreshing aja sama teman-teman. Refreshing aja bang? Ya. Kenapa pilih Tanjung Siambang nih bang? Karena ini kalau sore-sore itu enak, nyaman. Sering kesini bang? Dulu sering kesini, sekarang udah agak lama karena corona kan, jadi kesini lagi. Bang, Covid ini nggak takut bang? Abang ke tempat ini kan tempat keramaian nih. Kalau masalah Covid, saya antisipasi dengan masker, cuci tangan baik, jaga jarak sama yang lain, itu aja sih. Tapi yang penting sini karena nyaman bang ya? Iya. Oke. Rata-rata pengunjung wisata pantai di tempat ini mulai dari usia muda hingga dewasa. Para pengunjung terlihat bersantai, menikmati suasana alam dengan berfoto dan berenang di tepi pantai. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, Yunus mengabarkan. Saudara, produsen minyak dan gas terbesar di China, ladang minyak Tarim dari PetroChina, berhasil menemukan area minyak dan gas ultra dalam baru dengan cadangan sebesar 1 miliar ton. Produsen minyak dan gas terbesar di China, ladang minyak Tarim dari PetroChina, berhasil menemukan area minyak dan gas ultra dalam baru dengan cadangan sebesar 1 miliar ton. Area baru ini menjadi penemuan minyak bumi terbesar di cekungan Tarim dalam 10 tahun terakhir. Berada di daerah otonom Urumqi, Xinjiang, China Barat Laut, cekungan Tarim adalah cekungan dengan kandungan minyak bumi utama di China. Cekungan Tarim merupakan cekungan yang paling sulit untuk dieksplorasi, dikarenakan lingkungan tanah yang keras dan kondisi bawah tanah yang rumit. Selama 6 tahun terakhir, produksi minyak di ladang ini mengalami peningkatan dari 30.000 ton lebih menjadi 1,52 juta ton pada 2020. Diperkirakan akan menghasilkan 2 juta ton minyak mentah pada 2021. Dari Urumqi, China, kantor berita Xinhua, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.